Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Perisai Umi 2. Terimalah salam hangat dari kami, Perisai Umi, Perisai Umi, Perisai Umi, salam inovator. salam inovator. Salam inovator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan yang berbahagia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mendebatkan mosi kita pada siang hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Pahimatun sebagai pembicara pertama. Tugas saya akan menyampaikan poin-poin penting dari argumentasi saya, memaparkan definisi, dan menyampaikan latar belakang dari adanya mosi tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aska Mulyani. Saya bertugas sebagai pembicara kedua yang akan mengelaborasi argumen-argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama saya. Kemudian saya juga bertugas untuk membawakan data-data yang valid mengenai argumen-argumen kami. Serta di sini saya berperan sebagai reply speaker yang akan mengulas kembali apa yang telah disampaikan oleh pembicara 1, 2, dan 3 dari tim kami. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya Andi Cici Amalia sebagai pembicara ketiga yang bertugas untuk merekonstruksi jalannya perdebatan kita pada hari ini, sekaligus menyampaikan kembali apa yang menjadi konklusi dan juga solusi pada mosi perdebatan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, mosi perdebatan kita pada siang hari ini adalah digitalisasi kebudayaan, pewarisan nilai luhur, dan pembangunan karakter, di mana kami menggarisbawahi 3 kata kunci, yaitu digitalisasi kebudayaan, pewarisan nilai luhur, dan pembangunan karakter. Di mana definisi dari digitalisasi sendiri yaitu adalah proses pengolahan dokumen tercetak menjadi dokumen elektrik. Di mana digitalisasi kebudayaan merupakan suatu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam hal pengelolaan, pendokumentasian, penyebarluasan informasi, dan pengetahuan dari unsur-unsur kebudayaan. Yang kedua, definisi dari pewarisan nilai-nilai luhur, yakni kebudayaan itu ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya yang memiliki fungsi sebagai pengembangan. Dan definisi dari pembangunan karakter menurut modul Diklat LAN Republik Indonesia, pengertian pembangunan karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, atau membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak insan manusia sehingga menunjukkan perangkaian dan tingkah laku yang baik. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa karakter building adalah upaya membangun karakter akan menggambarkan hal-hal pokok. Adapun yang melatar belakangi mosi perdebatan hari ini adalah di era globalisasi seperti saat ini, teknologi informasi dan komunikasi sedang dalam masa pengembangannya. Dewan Juri yang terhormat yang meliputi segala hal yang mengenai proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran penting di bidang kehidupan seperti hal telekomunikasi. Dengan kemudian berkomunikasi, manusia seakan lebih dinamis. Informasi tentang peristiwa di tempat yang jauh dengan mudahnya didapatkan melalui alat-alat tersebut. Kehadiran internet dan teknologi informasi dan komunikasi membantu aktivitas dalam urusan kita dalam memperoleh dan menyampaikan informasi secara cepat. Internet juga mendorong terjadinya keberagaman gaya hidup dan penampilan untuk memicu ke ide-ide yang baru. Saat ini di era 4.0 dan ini akan menjadikan tantangan untuk memberikan kolaborasi antara budaya dan teknologi. Pada tahun 2021, pengguna internet di Indonesia sangat berkembang pesat sebanyak 11% dari data sebelumnya, yakni 175,4 juta menjadi 202,4 juta menurut Ditjen Kominfo. Melalui Ditjen Adpika memiliki 4 modul yang fokus pada keamanan digital, budaya digital,
kemampuan teknis yang mengoperasikan media digital dan etika bermedia sosial, dengan harapan dapat meningkatkan nilai-nilai budaya, etika, dan keamanan untuk mengurangi jumlah masyarakat yang terjerumus informasi yang tidak benar, penipuan online, cyberbullying, dan sebagainya. Meningkatkan kemampuan dan jumlah talenta digital merupakan salah satu amanat dari Presiden Joko Widodo dalam percepatan transportasi digital. Menteri Komunikasi dan Informasi menekankan kembali visi Indonesia menjadi digital yang maju dan harus berani memiliki mimpi yang besar. Oleh karena itu, Menteri Joni mendorong agar masyarakat lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, konsep yang kami tawarkan pada mosi perdebatan siang hari ini, digitalisasi kebudayaan, pewarisan nilai luhur, dan pembangunan karakter pada era teknologi, yakni pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam hal pengelolaan, pendokumentasian, penyebarluasan pengetahuan, publikasi, dan bentuk digital platform jurnal buku. Di samping itu, ada juga beragam bentuk digitalisasi kebudayaan, sebagai contoh Google Cultural Arts. Adapun solusi yang kami tawarkan di sini yaitu mengadakan digitalisasi kebudayaan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, mengadakan pelatihan penerapan solusi. Di sini solusi akan dikembangkan lebih luas lagi oleh pembicara kedua kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aska Mulyani, selaku pembicara kedua dari Tim Pro. Nah, mosi perdebatan kita hari ini yaitu digitalisasi kebudayaan, pewarisan nilai luhur, dan pembangunan karakter pada era teknologi. Dewan Juri yang terhormat, saat ini status quo yang tengah terjadi di masyarakat, kebudayaan, pewarisan nilai luhur, dan pembangunan karakter itu sudah mulai pudar, Dewan Juri yang terhormat, dan tidak menutup kemungkinan beberapa tahun yang akan datang kebudayaan, pewarisan nilai luhur, dan pembangunan karakter akan menghilang dari masyarakat sepenuhnya, Dewan Juri yang terhormat. Karena kenapa? Karena saat ini kita tengah berada di revolusi industri 4.0, di mana masyarakat sangat bergantung dengan teknologi. Mereka menyukai hal-hal yang instan, dan juga mereka menyukai hal-hal yang baru, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, kami sebagai Tim Pro sangat menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu mendigitalisasikan kebudayaan, pewarisan nilai luhur, dan pembangunan karakter pada era teknologi. Karena kami dapat mengkombinasikan kebudayaan, pewarisan nilai luhur, dan pembangunan karakter dengan teknologi, sehingga masyarakat saat ini akan semakin mengenal budaya mereka. Karena kasus terburuknya akan adanya klaim dari negara-negara lain, bahwa hal tersebut merupakan budaya mereka. Nah, apabila masyarakat semakin mengenal budaya, maka masyarakat tidak akan adanya klaim dari budaya-budaya lain bahwa mereka akan mengklaim hal tersebut sebagai budaya mereka, karena masyarakat kita telah mengetahui budaya-budaya kita, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga Dewan Juri yang terhormat serta tim kontra tidak perlu khawatir akan masalah mengenai masyarakat yang masih gagap teknologi, masyarakat yang masih kurang pengetahuan akan teknologi itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Karena seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama saya, bahwa saat ini di era 4.0 pada tahun 2021, pengguna internet di Indonesia meningkat 11% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 200,2 juta jiwa menurut Ditjen Kemkominfo. Dewan Juri yang terhormat, dengan data ini membuktikan bahwa mayoritas dari masyarakat telah melek akan teknologi. Mereka telah mengetahui teknologi itu sendiri, sehingga tim kontra serta Dewan Juri yang terhormat tidak perlu khawatir apabila masyarakat akan gagap teknologi dan lain sebagainya. Karena seperti data yang saya sebutkan, bahwa masyarakat saat ini mayoritas dari masyarakat kita telah melek dari teknologi itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian sesuai dengan yang tertera dalam pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, berdasarkan pasal ini, pemerintah pun ikut
ikut menyetujui untuk mendigitalisasikan kebudayaan itu sendiri. Karena untuk apa adanya teknologi jika kita tidak memanfaatkan teknologi itu dengan baik, Dewan Juri terhormat? Untuk apa kita mengikuti cara-cara yang lama jika kita bisa mengupgrade dengan cara yang terbaru itu sendiri, Dewan Juri terhormat? Dan kemudian solusi yang disampaikan oleh tim kami yaitu pertama, mengadakan digitalisasi budaya dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sosialisasi di sini yaitu di sini berupa masyarakat nanti akan diberikan sosialisasi mengenai bagaimana caranya mereka memperkenalkan budaya mereka, bagaimana caranya mereka mempublish budaya-budaya mereka. Misalnya mereka ingin mempublish tentang tarian tradisional, bagaimana caranya mereka untuk mempublish makanan-makanan tradisional dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya sosialisasi ini, maka masyarakat akan semakin mengerti, semakin paham, sehingga Dewan Juri yang terhormat serta tim kontra tidak perlu khawatir apabila adanya buta akan teknologi itu sendiri, karena sebelumnya kita telah memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana caranya mempublikasikan budaya kita itu sendiri. Nah, Dewan Juri yang terhormat, maksud dari Dewan Juri yang terhormat, publikasi yang kami maksud di sini yaitu kami tetap memanfaatkan platform yang ada. Kami tetap memanfaatkan platform yang telah ada, dan juga kami akan mempublish kembali, akan memperkenalkan kembali budaya-budaya kita dengan menggunakan platform yang sudah ada. Kami akan mendigitalisasikannya dengan cara mempublikasikannya kembali dan juga memperkenalkannya kepada masyarakat. Kemudian solusi yang berikutnya yaitu kami akan mengadakan pelatihan untuk pelatihan untuk masyarakat mengenai teknologi itu sendiri. Nah, pelatihan di sini kami akan memberikan pelatihan kepada para pekerja seni, contohnya kepada orang-orang penari tradisional tentang bagaimana sebaiknya mereka mempublikasikannya, bagaimana cara terbaik untuk mempersembahkan karya mereka, bagaimana cara terbaik untuk memperkenalkan karya mereka melalui platform digital itu sendiri. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, dan juga apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama saya, bahwa digitalisasi ini akan dapat berdampak sangat baik kepada masyarakat, akan dapat memperkenalkan kembali kebudayaan lama kita yang sudah mulai terlupakan, Dewan Juri yang terhormat. Nah, apabila digitalisasi ini dilaksanakan, maka kebudayaan, pewarisan nilai luhur dan penggunaan karakter kita tidak akan pudar, Dewan Juri yang terhormat. Bahkan hal itu tidak akan hilang. Mereka akan tetap bertahan lama sehingga kebudayaan kita akan terus bertahan hingga waktu yang lama. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ciri negara maju ialah mereka yang mampu memanfaatkan teknologi, dan salah satu ciri bangsa yang besar adalah mereka yang tetap mampu mempertahankan apa yang menjadi warisan dari nenek moyang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai pembicara ketiga akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, seperti apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim saya, bahwa pada dasarnya kami akan menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini, dikarenakan beberapa hal yang mendasar, bahwa pada dasarnya saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana salah satu tantangan di dalam era revolusi industri tersebut yakni bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi, pengetahuan, ekososial, budaya, dan politik. Maka sejalan dengan hal itu, kami pun berdiri di posisi untuk menyetujui hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya masyarakat kita akan mudah beradaptasi dengan teknologi, sejalan dengan perkembangan teknologi, Dewan Juri yang terhormat. Sebagaimana data yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua saya, yang kami mengutip info dari Kominfo yang mengatakan bahwa pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat 11%. Saya ulangi, Dewan Juri yang terhormat, meningkat 11%, di mana peningkatan angka tersebut dibuktikan dari 175,4 juta menjadi 202 juta.
Peningkatan yang inilah yang membuktikan bahwa pada dasarnya masyarakat kita telah akrab dengan teknologi itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari hal itu, untuk mendukung pelestarian kebudayaan, pewarisan nilai luhur dan pembangunan karakter ini, maka sudah saatnya masyarakat kita untuk beralih ke era digitalisasi. Sebagaimana juga apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim saya, bahwa pada dasarnya akan ada banyak manfaat yang akan kita peroleh ketika hal-hal ini kita geser menjadi digitalisasi. Hal tersebut tidak luput dari bagaimana kemudahan dan produktivitas yang akan kita dapat ketika hal-hal ini telah terjadi digitalisasi. Kemudahan dan produktivitas tersebut akan memudahkan masyarakat kita tidak hanya dalam mempublikasikan, tetapi bagaimana juga mereka dapat mengakses informasi-informasi yang tidak terbatas lagi oleh dalam ruang dan tempat Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya kita perlu ketahui bahwa pada dasarnya konsep dari digitalisasi budaya hal tersebut, bagaimana kita memanfaatkan, mengelola hal-hal ini, pendokumentasian dan penyebarluasan serta pengetahuan. Sebab para pelaku seni dengan adanya digitalisasi ini, mereka akan diberikan kemudahan, sehingga hal ini pula akan menambah citra yang baik di mata internasional Dewan Juri yang terhormat untuk bahasa Indonesia itu sendiri. Bagaimana eksistensi bangsa kita akan semakin lebih dikenal oleh masyarakat luar, tidak hanya masyarakat itu kita sendiri, melalui adanya era digitalisasi ini. Dan hal itu telah kami buktikan dengan adanya berbagai platform yang telah ada, bagaimana YouTube, TikTok, Instagram, belum lagi platform web seni yang mampu mengusung dan menampung semua ide-ide dari para pelaku seni tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Tidak hanya itu, dari adanya digitalisasi ini, pewarisan nilai luhur juga akan semakin baik. Bagaimana tidak, Dewan Juri yang terhormat? Perlu kita ketahui bahwa rekam jejak digital itu akan selalu terekam. Dengan adanya digitalisasi ini, budaya kita akan selalu terekam sehingga generasi berikutnya dapat mengetahui bahwa hal inilah yang patut mereka lestarikan, bahwa hal inilah yang menjadi budaya mereka dan perlu kita lestarikan, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, kami pun meyakini adanya digitalisasi ini akan sangat memberikan banyak manfaat, Dewan Juri yang terhormat. Sebagaimana yang juga telah disampaikan oleh pembicara kedua saya, bahwa digitalisasi juga akan mencegah bagaimana negara-negara lain tidak mengklaim apa yang menjadi budaya kita, Dewan Juri yang terhormat. Bukankah bangsa yang besar harus belajar dari apa yang telah menjadi sejarah mereka? Maka dari hal itu, Dewan Juri yang terhormat, kami pun meyakini adanya digitalisasi ini justru akan tidak hanya kemudahan yang diberikan tidak hanya dirasakan oleh pelaku seni itu sendiri, tetapi oleh seluruh insan masyarakat kita untuk lebih mengenal apa yang menjadi warisan dari budaya kita, Dewan Juri yang terhormat. Dibanding kita harus datang ke tempat untuk menganalisis suatu budaya, sudah saatnya lah kita terupgrade, di mana kita hanya melalui genggaman tangan saja kita dapat mengakses apa yang menjadi kekayaan negara kita. Mungkin cukup demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aska Mulyani, saya selaku reply speaker reply speaker dari tim Pro. Saya akan membahas kembali apa yang telah disampaikan oleh pembicara 1, 2, 3 dan dari tim Pro. Nah, di sini saya ingin mengutip sebuah kutipan yang berbunyi, jika bukan kita yang memperkenalkan budaya kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua tiga saya, bahwa saat ini kita tengah memasuki revolusi industri. Dan pembicara pertama, kedua dan tiga saya pun telah menjelaskan bahwa teknologi akan terus berkembang. Dan untuk apa teknologi berkembang jika kita tidak memanfaatkan hal itu dengan baik, Dewan Juri yang terhormat. Nah, maka dari itu kami dari tim Pro, kami sangat setuju akan digitalisasi kebudayaan, pewarisan nilai luhur dan pembangunan karakter pada era teknologi. Karena kenapa? Sesuai dengan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh tim kami, yaitu yang pertama, karena kebudayaan dan pewarisan nilai luhur dan pembangunan karakter sudah mulai pudar. Karena saat ini tengah memasuki era globalisasi, saat ini tengah ada di revolusi industri, maka dari itu nilai-nilai kebudayaan ini sudah mulai pudar. Dan maka dari itu perlunya ada upgrade dalam pengenalan kebudayaan, pewarisan nilai luhur dan pembangunan karakter itu sendiri, agar
hal-hal ini tidak akan pudar dan juga akan tetap dilestarikan untuk waktu yang lama, Dewan Juri terhormat. Dan juga kami juga telah menjawab kekhawatiran dari tim kontra mengenai kekhawatiran akan masyarakat yang masih buta akan teknologi itu sendiri. Kami telah membawakan data berdasarkan Kominfo bahwa kami telah membawakan data berdasarkan Kominfo yang dimana jumlah pengguna internet itu sendiri telah meningkat dan juga mayoritas dari masyarakat kita telah menggunakan internet. Maka dari itu kami yakin tidak ada alasan lagi bahwa masyarakat akan melek teknologi dan lain sebagainya, Dewan Juri terhormat. Dan juga kami dari tim Projo Tengah telah membawakan solusi. Yang pertama itu kami mengadakan digitalisasi budaya dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sosialisasi ini seperti yang telah disampaikan oleh tim kami bahwa sosialisasi ini berupa bagaimana caranya masyarakat dapat mempublikasikan kebudayaan itu dengan platform yang sudah ada, Dewan Juri terhormat. Bagaimana kami memanfaatkan platform yang sudah ada untuk mempublikasikan kembali, untuk memperkenalkan kembali kebudayaan kami, pewarisan nilai luhur dan juga pembangunan karakter kami pada era teknologi. Dan juga solusi berikutnya itu kami akan mengadakan pelatihan mengenai teknologi itu sendiri. Nah, pelatihan di sini yang dikhususkan untuk para pelaku seni, yang dimana nantinya para pelaku seni akan diberikan pelatihan tentang bagaimana mereka dapat mempersembahkan karya terbaik, bagaimana cara mereka dapat mempublikasikan karya terbaik mereka, bagaimana cara terbaik untuk mereka mempublikasikan kebudayaan mereka, Dewan Juri terhormat. Maka dari itu kami sebagai tim pro akan berdiri di garda terdepan untuk membela mosi ini. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.